Shalom, selamat pagi. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina, Minggu 6 September 2020. Sebelum kita beribadah, mari kita lihat kegiatan gereja dalam seminggu ke depan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki olehnya. Bagi jemaat yang rindu untuk mengembalikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Mengucapkan selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, duduk diam dengar firman Tuhan. Saya akan awali ibadah kita pagi hari ini dengan pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu bersama-sama anak-anak-Mu kekasih. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan sepanjang hidup kami, penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kiranya hari ini, pagi ini kami mau datang, kami mau bawa hidup kami kepada Tuhan, menjadi puji-pujian yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau datang sujud di hadapan Tuhan, kami mau duduk dengar firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Samuel Prasetyo, kiranya roh-Mu yang kudus menaruh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga perkataan Tuhan boleh ada di dalam lidah bibirnya, disampaikan bagi setiap kami pagi hari ini. Dan tanah hati kami boleh menjadi tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Dan benih itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah yang pemilik hidup kami, Engkaulah penguasa seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
jiwa kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. Hanya kepada Kristus kami percaya. Ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kekuatan kami, harapan kami di dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatan kami, Kekuatanku, harapan kami, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. amin. Benar Tuhan, kekuatan kami, harapan kami hanya di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau ya Roh Kudus. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan, karena Dia telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya.
tiba saatnya kita mau siapkan hati terima firman Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan segala kerendahan hati. Kita mau datang ke hadapan Dia. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Sama-sama katakan. Hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembahkan sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku Selamat pagi semuanya, senang sekali saya kembali diberikan kepercayaan oleh Panitia Mimbar untuk bisa membawakan firman Tuhan dalam khotbah di awal bulan ini. Dan sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kekuatan untuk kami bisa menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan tiba saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan,
Kami yang mau belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menerangi hati kami, menerangi pikiran kami untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Secara khusus tolong hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada saat ini, apapun kondisi mereka saat ini hari ini Tuhan, hamba percaya bahwa Tuhan bekerja menjamah mereka dan menolong mereka untuk tetap kuat, menolong mereka untuk tetap semangat menjalani hari-hari mereka, dan lebih lagi mereka dimampukan untuk semakin mengenal Tuhan sehingga hidup mereka diubahkan semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema khotbah kita, di mana kita masuk di dalam tema sikap doa yang benar. Oke, sikap doa yang benar. Tapi sebelum saya memulai khotbah saya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Sawah metik belewah. Cakep. Wah, ada es buah. Yoi. Ada makanannya. Wah, ada es buah, Sikat. ikan. Doa dulu coy. Es buah doang pakai doa. Iyalah. Terus siapa yang mimpin doa? Kayak gelar yang pegang kamera. Sini kameranya. Bagaimana ceritanya cuma buat es buah pakai doa? Kita berdoa dulu ya demi es buah. Yo. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk es buah yang tersedia pada sore hari ini. Kami mau makan, Tuhan memberkati es buah ini. Juga kami teringat akan teman-teman kami, para pekerja MRT. Kasih karunia penuh atas hidup mereka ya Tuhan. Kami juga teringat akan saudara kami di Papua, di Sumatera, di Madura, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, gembala-gembala gereja cabang. Hanya dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Habis Kak. Doa yang bertele-tele dapat menyebabkan ngantuk, gak sabaran, dan tidak didengar. Baik, gimana Bapak Ibu setelah menyaksikan tayangan videonya? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal tersebut? Ya kan? Waktu tiba-tiba berdoa mau makan, tiba-tiba yang disuruh doa lama banget. Yang doa ternyata dia juga berdoa syafaat di situ. Atau tiba-tiba Bapak Ibu ingat, kayaknya saya tahu nih siapa yang doa begini. Enggak ya, jangan sampai saling tuduh-menuduh, karena poinnya bukan di situ. Poinnya adalah kita mau sama-sama belajar tentang doa. Apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa? Karena di dalam ayat yang mau kita bahas hari ini adalah bagian kedua dari pengajaran Tuhan Yesus di bukit, di mana Tuhan sedang ingin mengajarkan setiap pengikutnya memiliki gaya hidup saleh, kehidupan saleh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan saleh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti ada tuh kehidupan saleh yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, kita lihat dulu seperti apa kehidupan saleh yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena minggu lalu kita belajar tentang bagaimana memberi sedekah. Itu juga tentang kehidupan saleh. Dan minggu ini kita akan belajar bagaimana berdoa. Itu juga tentang kehidupan yang saleh. Nanti juga akan kita pelajari bersama bagaimana berpuasa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi semuanya itu dirangkum, itu semua mewakili kehidupan saleh. Oke? Dan mari kita langsung aja baca ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan sampai dengan ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena
banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi ayat yang ke-8, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap pengajaran Tuhan adalah pengajaran yang indah, pengajaran yang menolong kita menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan secara khusus hari ini ketika kita baca ayat 5-8, setidaknya saya ingin membagi ayat ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, di dalam berdoa, kita mau lihat ada prinsip apa yang ingin Tuhan ajarkan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Mari kita lihat ayat ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ternyata di ayat yang ke-5 sampai ke-6 kita menemukan bahwa Tuhan ingin mengoreksi motivasi berdoa dari setiap orang percaya. Dari setiap pengikut-pengikutnya. Karena apa? Di ayat yang ke-5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, kita mesti perjelas dulu orang munafik ini seperti apa. Orang munafik di sini betul-betul mengarah kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Kenapa? Karena orang-orang munafik ini jelas didefinisikan oleh Tuhan seperti apa, yaitu mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Kalau di versi lain itu jelas sekali Jewish atau Yahudi. Jadi orang-orang munafik di sini orang Farisi, ahli Taurat, mereka pemuka-pemuka agama, Bapak Ibu. Ini menarik. Pemuka-pemuka agama, Tuhan memberikan penilaian bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Kenapa? Lihat. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh orang munafik. Dia punya motivasi yang salah. Sehingga saya simpulkan bahwa di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat ke-6 Tuhan sedang mengungkapkan sebuah motivasi yang salah yang dilakukan oleh orang-orang munafik ketika berdoa, yaitu mereka berdoa ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ya, saya teringat satu kisah di dalam Injil dikatakan ada 2 orang. Orang Farisi dan pengungut cukai. Yang Farisi mengatakan, Tuhan, aku bersyukur, aku tidak seperti orang berdosa ini. Nih, sebelah ini Tuhan. Kenapa? Karena aku rajin kasih persembahan, aku rajin mengikuti semua aturan-aturannya Tuhan. Aku memberikan persepuluhan, aku memperhatikan lingkungan. Ya kan, semuanya dia sebutin, semua aturan-aturan itu. Orang Farisi, ya kan, semua aturan keyahudian dia ikuti. Tapi ketika sampai kepada satu orang lagi yang lain, yaitu pemungut cukai, si pemungut cukai berdoa, nggak berani menengadah seperti ini, seperti orang Farisi. Dia bilang, Tuhan ampuni aku orang berdosa Tuhan. Biarlah hidupku semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nanti lebih lengkapnya lagi Bapak Ibu bisa baca di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat ke-9 sampai 14. Nah, menariknya seperti ini. Satu orang Farisi adalah pemuka agama yang di depan jemaat, di depan manusia, dia terlihat terhormat Bapak Ibu. Tetapi di hadapan Tuhan, dia sama sekali tidak dianggap. Karena apa? Kesombongan, kemunafikannya. Itu tercium sangat-sangat pekat oleh Tuhan. Kalau manusia mungkin bisa dilihat oleh mata kayaknya rohani. Tapi yang menariknya si pemungut cukai yang di depan mata manusia itu tidak dipandang, bahkan dibenci oleh manusia. Karena pemungut cukai pada waktu itu pekerjaan yang sangat-sangat dibenci. Mereka memihak kepada pemerintahan penjajah dan menarik pajak dari rakyat dan memberikan kepada penjajah. Dalam hal ini bangsa Romawi. Tetapi 2 orang ini, satu terhormat di hadapan manusia, satu lagi hina di hadapan manusia. Ternyata sama-sama Tuhan lihat secara kedalaman hati mereka.
melalui ukuran kedalaman hati mereka. Jadi tidak semua yang terlihat sepertinya rohani itu berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga saya mau katakan di dalam berdoa, di dalam kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, hati-hati. Apakah betul itu berangkat dari motivasi yang benar? Motivasi yang benar seperti apa? Nanti kita akan lihat. Tetapi dari cerita dua orang ini, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Bersyukurlah kepada jemaat Tuhan. Karena jemaat Tuhan tidak berhadapan dengan kamera, ya kan, yang bisa dilihat. Dan apa? Dan kita semua nih, pelayan Tuhan, kita akhirnya punya sebuah standar yang tinggi di atas mereka yang tidak melayani Tuhan. Sehingga saya mau katakan, bagus doa atau tidak bagus doa, itu bukanlah ukuran, Bapak Ibu. Sehingga jangan sampai ada jemaat yang tidak mau berdoa karena takut dinilai doanya tidak bagus. Jangan sampai. Saya ingin mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk harus terlibat lebih lagi di dalam doa. Nah, secara khusus juga saya sebagai ketua panitia doa ingin menghimbau seluruh jemaat Tuhan. Ayo kita manfaatkan program gereja kita, kegiatan gereja kita di dalam jam doa Rabu untuk kita bisa sama-sama berdoa. Di situ juga kalau seandainya Bapak Ibu belum bisa berdoa, kita sama-sama belajar berdoa. Karena apa? Karena Tuhan tidak melihat bagus atau tidak bagusnya dalam Bapak Ibu berkata-kata di dalam doa. Tuhan melihat hati. Tetapi juga saya mau ingatkan dan saya mau dorong kepada setiap jemaat, ketika Bapak Ibu sebagai jemaat, jangan puas jadi jemaat saja. Atau ketika Bapak Ibu sebagai simpatisan, ya kan, yang selama ini ikut beribadah dengan kita sama-sama jemaat Tuhan di Rosipina, ayo mulai pikirkan bagaimana menaikkan taraf kerohanian kita. Dari simpatisan, ayo mulai naik. Pikirkan bagaimana bergabung bersama gereja kita. Gereja kita bersama. Sehingga ketika Bapak Ibu bergabung di dalam keanggotaan gereja baptis di Rosipina, Bapak Ibu akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anggota jemaat di tempat ini. Dan tidak hanya itu saja, kita semakin diberikan kesempatan untuk bisa menyatakan kasih. Dan semakin banyak orang yang hidup di dalam kasih tersebut. Nah, saya mau ingatkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebagai jemaat dan pelayan Tuhan di tempat ini, dalam menaikkan doa, ingat, mimbar ini berbahaya. Jadi Bapak Ibu yang sebagai jemaat juga dinilai oleh Tuhan, kami juga para pelayan Tuhan di sini juga dinilai oleh Tuhan. Sehingga saya mau katakan, baik jemaat maupun pelayan Tuhan, pastikan kita punya motivasi yang benar di dalam menyembah Tuhan, di dalam berdoa di hadapan Tuhan. Ketika dikatakan berdoa di sini, memang ini adalah sifatnya personal. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, di dalam ibadah kita lakukan bersama-sama dengan rekan jemaat yang lain, sebetulnya itu juga urusan personal Bapak Ibu dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu angkat tangan, ya itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu sedang diam, itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin menaikkan pujian penyembahan, mengatakan Engkau Tuhan Allah yang baik, Allah yang luar biasa, biarlah itu berangkat dari hatimu yang paling dalam. Jadi stop, jangan sampai kita terjebak untuk melihat orang dari aktivitas rohaninya. Karena itu semua tidak menjamin kesalehan di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi motivasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ini harus diruntuhkan dalam diri orang percaya. Karena motivasi yang ingin terlihat rohani, itu sama dengan doa orang munafik. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Lalu, motivasinya seperti apa yang harus dimiliki? Kita akan lihat di ayat yang ke-6. Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu. Bapak Ibu,
Di sini dikatakan berdoa kepada Bapa. Kalau dia Bapa berarti kita adalah anak. Dan yang sedang diajarkan Tuhan di sini adalah relationship atau hubungan, kedekatan. Dan kira-kira Tuhan tahu gak sih segala kepalsuan kita kalau seandainya kita datang sama Tuhan tidak benar-benar dengan motivasi yang benar. Itu sebabnya Tuhan mengatakan berdoalah kepada Bapamu. Betul gak kita anggap dia Bapa? Atau kita anggap dia seperti bawahan kita? Kita berdoa, Tuhan kami berdoa kepadamu. Wah. Ada nih orang yang berdoa teriak-teriak juga ada. Saya juga bingung tuh dia lagi berdoa kepada Bapak atau kepada pegawainya yang setiap hari mungkin dimarahin. Ya, hari ini kita sama-sama belajar. Lihat bagaimana ketika kita dalam berdoa, apakah betul-betul kita memasukkan aspek relationship, hubungan antara anak dengan Bapa. Saya percaya setiap bapak-bapak di jemaat Rosipina tentunya ingin anaknya berkata-kata dengan sopan, berkata-kata dengan lemah lembut, tidak berkata-kata dengan kasar, tidak berkata-kata dengan seenaknya. Dan lebih lagi, kalau Bapa di dunia itu tidak tahu isi hati, tapi Bapa di surga itu tahu isi hati kita. Sehingga mari datanglah apa adanya sama Tuhan. Doalah. Saya punya pengalaman ketika saya menghadapi sebuah pergumulan di mana saya pun tidak bisa berdoa lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah alamin itu ya. Saya tidak bisa berdoa lagi. Tapi saya tetap berdoa dengan apa? Dengan caranya saya. Caranya saya seperti apa? Nah, ini dia. Jangan disalahartikan. Saya berdoa seperti ini. Ya, saya berbicara sama seperti kepada orang tua. Misalnya seperti ini. Tuhan, aduh, udah berat banget Tuhan. Aku udah gak kuat. Aku udah coba berbagai macam cara. Lakukan ini, lakukan itu. Bahkan aku sudah mengusahakan ini. Rasanya gak sanggup Tuhan. Aku udah gak sanggup lagi lakukan ini semua. Seperti itu. Dan tidak betul-betul saya buat-buat. Saya betul-betul masuk di dalam emosi jiwa saya di mana saya sedang mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Tapi di saat itulah saya mengalami damai sejahtera. Di saat itulah saya mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Saya nggak perlu pikirin kata-kata yang indah untuk berdoa sama Tuhan. Saya nggak perlu pikirin itu. Kadang kita bingung doa itu karena apa? Karena kita mikir, aduh saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa ngatur kata-kata yang indah. No. Dia adalah Bapa kita, Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang luar biasa. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-6, dia sudah tahu apa di ayat yang ke-5, sorry. Dia yang sudah, ya ayat yang ke-6, maaf. Dia sudah tahu sebelum kita mendoakannya. Ayat yang ke-8, sorry. Ya, masih dalam bagian itu. Sehingga hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Motivasi yang benar seperti apa? Yaitu ayat yang ke-6. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Oke, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sehingga motivasi warga kerajaan Allah dalam berdoa adalah mendapatkan pujian dari Bapa di sorga. Bukan lagi urusannya dengan manusia, Bapak Ibu. Kalau manusia memang menilai, oh bagus atau enggaknya doa. Tapi ketika kita sedang berdoa hanya urusannya antara kita dengan Tuhan. Engkau sudah tidak lagi memusingkan. Mau ngomong seperti apa. Ngomong aja apa adanya. Kalau yang perlu nangis ya nangis aja sama seperti anak ngadu sama orang tua. Dia adalah Bapa yang luar biasa. Sehingga di poin ini Bapak Ibu saya ingin menekankan. Jangan ada lagi jemaat Tuhan yang takut ketika harus disuruh berdoa juga. Apalagi dalam pertemuan doa, ketika si A berdoa, oke, jangan ada takut lagi ya. Karena Tuhan melihat hatimu. Kalau memang engkau memang rindu berdoa, ya doa aja apa adanya. Tuhan yang tahu. Oke? Jadi motivasi yang benar dalam berdoa, yaitu dapatkanlah pujian dari Bapa di surga. Nah, nih, kalau bicara pujian, yang memuji ini bukan manusia.
Yang memuji ini adalah Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan memuji, bukan hanya sebatas perkataan, baiklah hambaku yang setia, masuklah dalam pesta daripada Tuhanmu. Gitu kan? Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi kita akan mendapatkan mahkota. Ini adalah bagian dari pujian yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya. Setidaknya mahkota kebenaran yang dituliskan di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-8, dikatakan kita mendapatkan mahkota kebenaran. Itulah apresiasi Tuhan, itulah pujian dari Tuhan. Bukan bicara soal rekeningmu bertambah, bukan bicara soal apalagi penyakitmu disembuhkan. Pujian dari Tuhan adalah mahkota kebenaran. Dan bukan hanya mahkota kebenaran aja. Makanya tadi saya katakan setiap jemaat harus naikkan level kerohanian mereka, masuk di dalam keanggotaan gereja, sehingga mereka terlibat memperhatikan jemaat-jemaat yang lainnya. Karena apa? Dengan mereka terlibat, dengan mereka melayani Tuhan, mereka mendapatkan bonusnya lagi. Apa itu? Kita buka di dalam 1 Petrus yang pasal yang ke-5. Dikatakan Rasul Petrus, kalau kita terlibat di dalam pelayanan, terlibat di dalam semua hal yang kita lakukan untuk memperhatikan jemaat, kita mendapatkan ini. 1 Petrus 5 ayat yang keempat saya bacakan. Maka kamu, apabila gembala agung datang, siapa gembala agung kita? Iya betul, Yesus. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini menarik Bapak Ibu, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi untuk penerima surat Petrus, mereka itu sudah biasa dengan olahraga atletik, ya. Dan ketika seseorang yang menang, mereka yang menang diberikan mahkota. Nah, biasanya mahkota ini terbuat dari namanya salutan ya, salutan bunga yang indah, dan itu dari daun-daun. Mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat. Tetapi itu sementara. Karena apa? Karena sebentar lagi atau sore juga bunganya udah layu. Tapi mahkota di sini dikatakan yang tidak layu, dan bukan bicara soal mahkotanya saja. Yang lebih keren lagi buat mereka atlet, ketika mereka menang dan mendapatkan mahkota, bukan lihat mahkotanya, tetapi siapa yang kasih mahkotanya itu. Kalau manusia berlomba-lomba demi mendapatkan mahkota, dan demi mendapatkan penghargaan, demi mendapatkan reward atau pujian dari manusia, dalam hal ini mungkin raja, kekaisaran Romawi juga memberikan mahkota tersebut. Tapi kali ini pujian kita atau mahkota yang kita dapat itu dari Tuhan sendiri. Allah yang luar biasa, Sang Gembala Agung. Makanya saya tidak mau jemaat Tuhan hanya berpuas diri sebagai simpatisan atau hanya sebagai jemaat saja. Kenapa? Rugi. Tuhan sedang siapkan mahkota kemuliaan di mana Tuhan betul-betul memberikan kepada mereka yang turut ambil bagian di dalam memperhatikan jemaat Tuhan. Siapa itu? Kita semua yang melayani Tuhan. Amin. Ini juga sebuah kabar gembira ya Di ya. Kita di waktu di mana kita bisa ambil waktu yang lain, tapi kita mau ambil bagian dalam pelayanan. Dan rekan-rekan semuanya yang sudah terlibat dalam pelayanan, percayalah ketika rekan-rekan pulang, ya kan, ke rumah Bapa, nanti Tuhan anugerahkan setidaknya hari ini kita belajar 2 mahkota. Mahkota kebenaran dan satu lagi mahkota kemuliaan. Dan tentunya seperti ini Bapak Ibu, saya tahu saya orang yang baik ya. Saya tahu saya orang baik, saya mempersilahkanlah kepada Bapak Ibu semua yang mau duluan ambil mahkotanya sama Tuhan, silahkan. Saya sih ikhlas aja. Oke, silakan. Yang mau ambil mahkotanya duluan, mahkota kebenaran dan mahkota kemuliaan nanti sama Tuhan. Tinggal minta gitu ya, dikasih. Ayatnya sudah kita baca sama-sama. Baik, itu pujian dari Bapa di surga ya. Jadi jangan lagi cari pujian dari manusia, nggak ada gunanya. Nah, sekarang aspek yang kedua, aspek motivasi, kemudian aspek yang kedua itu ada di ayat yang ke-7 dan ke-8. Apa aja itu? Yaitu aspek sikap hati. Oke, saya akan bacakan ya aspek sikap hati. Ayat ke-7. Ternyata di sini dikatakan lagi pula dalam doamu itu, lagi pula. Berarti ada hal yang lain lagi selain dari hal motivasi.
Apa itu? Doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Nah, seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Seperti itu Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu kita semua memperhatikan kata bertele-tele. Ini kan gak jelas nih bertele-tele itu seperti apa. Kalau tadi di video kan bertele-tele itu kan dia malah banyakin pokok doanya. Which is itu baik juga sih. Which is kayak anak-anak Jakarta Selatan. Jadi kalau bertele-tele itu doanya banyak, pokok doanya. Kalau kita berdoa ya di dalam doa bersama-sama kayaknya bagus juga. Tapi tunggu dulu, apa ini maksudnya bertele-tele di sini? Ternyata Bapak Ibu bertele-tele di sini adalah pengulangan kata yang sering. Pengulangan kata yang sering, kata yang sama diulang berulang-ulang. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan sikap berdoa, ini juga berbicara mengenai sikap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dikatakan siapa yang suka bertele-tele? Yaitu mereka yang tidak mengenal Allah. Nah, yang tidak mengenal Allah itu siapa? Yaitu saya mendapatkan referensi, ingat cerita Nabi Elia berperang dengan nabi-nabi Baal. Oke? Itu ada di dalam 1 Raja-Raja ayat yang pasal ke-18, ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Ayat yang ke-26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Lihat, katanya, ya Baal, jawablah kami. Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Ini ya Baal, jawablah kami. Itu dari pagi sampai tengah hari. Kata-kata itu aja yang diulang-ulang terus. Kata-kata itu aja yang diulang-ulang terus. Hati-hati Bapak Ibu. Praktek ini berkembang di dalam kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dan saya mau katakan, kekristenan sejati yang Tuhan ajarkan tidak seperti itu. Ketika kita menyembah, ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, tidak ada kata-kata yang diulang-ulang. Kalau kata-kata itu diulang-ulang, lihat hasilnya. Ayat yang ke-29. Maaf. Berjingkat-jingkat, saya akan bacakan aja lanjutannya. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka pada waktu tengah hari. Elia mulai mengejek mereka, panggillah lebih keras, ya kan? Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ini Nabi Elia yang ledekin Nabi Baal. Mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga mereka bercucuran darah. Ayat yang ke-29. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Nah, nih. Ada istilah namanya berekstase. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Di dalam kekristenan tidak ada istilah ekstase. Karena apa? Ekstase ini adalah sebuah tahapan di mana seseorang, ya, di sebuah level, seseorang itu akan kehilangan kesadarannya karena sering mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang terus menerus, itu akan mengakibatkan dia berekstase. Mereka berekstase. Ekstase itu tahapan di mana dia kehilangan kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya. Oke? Dan apa? Di saat yang sama juga dia sebenarnya sadar. Tetapi dia tidak berdaya karena apa? Emosinya menguasai dia. Jelas kalau emosi menguasai dia, ini bukan ajaran kekristenan sejati. Dan Tuhan tidak mau mereka terjebak di dalam pola doa seperti ini, pola penyembahan seperti ini. Nah, saya mau katakan sebagai ketua panitia penyembahan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita katakan, haleluya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau Allah luar biasa. Dahsyat, kalau kita kenal istilahnya chanting, itu juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan mungkin beberapa gereja juga melakukan yang sama. Tapi ingat, saya mau katakan, Gereja Baptis Rosipina tetap harus punya batasan. Jangan sampai berlebihan. Karena apa? Karena kalau ini dilakukan, itu akan membuat jemaat berekstase. Dan kalau mereka itu dilakukan, mereka berekstase, itu hubungannya bukan mereka dengan Tuhan, tapi sebetulnya
psikologi jiwa mereka yang sebenarnya mengalami gangguan. Seperti itu. Sehingga ini tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan sendiri mengatakan, mereka yang bertele-tele atau mereka yang mengucapkan doanya berulang-ulang, dikatakan mereka adalah yang tidak mengenal Allah. Disamakan dengan penyembahan berhala. Saya harus sampaikan hal ini kepada kita semua, supaya kita tahu betul bagaimana cara kita berdoa. Doalah, gak usah bertele-tele, ya doa aja apa adanya. Tidak usah mengulangi kata-kata yang sama, karena Tuhan sudah tahu kok apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita doakan. Jadi kalau kita lakukan itu, kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan. Itu sikap doa, itu sikap hati yang pertama, yaitu sikap hati orang yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka berdoa bertele-tele. Karena apa? Dengan bertele-tele, mereka berpikir apa? Supaya doanya dikabulkan. Sikap hati apa di sini? Sikap hati yang memaksakan Tuhan melakukan kehendak orang tersebut. Tuhan tidak mau kita memiliki sikap hati yang seperti itu. Karena Tuhan bukanlah jongos kita. Tuhan bukanlah hamba kita. Sejatinya Tuhan adalah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang seharusnya ada di posisi yang pertama dalam hidup kita, dan kita membiarkan hidup kita dikendalikan oleh Tuhan dengan semua jawaban doa. Terserah Tuhan, bukan maksain kehendak kita. Karena itu yang dilakukan oleh tidak mengenal Tuhan. Mereka maksain. Ingat nabi-nabi Baal, kenapa mereka melakukan seperti itu? Supaya apa? Supaya mezbahnya diterima. Supaya apa? Supaya korbannya diterima. Tapi kan maksain. Tapi untungnya Tuhan gak seperti itu. Tuhan yang kita sembah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan kalau baca di ayat-ayat selanjutnya, masih di kitab 1 Raja-Raja 18 tadi, Bapak Ibu akan menemukan Tuhan dengan sekejap mata membakar semua korban yang disiapkan oleh Nabi Elia. Dan kita lihat di sikap hati yang kedua, yang Tuhan mau kehendaki, yang Tuhan kehendaki, yang muncul dari orang-orang percaya, pengikutnya, yaitu sikap hati seperti apa? Sikap hati di ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, seperti yang tidak mengenal Allah, berdoa diulang-ulang, katanya diulang-ulang, sehingga akhirnya apa? Mereka kerasukan. Sebenarnya kata kerasukan di situ sebenarnya lebih tepatnya berekstase, kehilangan kesadaran, kelihatannya kayak kerasukan, padahal ya dia gangguan, dia punya emosi, dia udah kehilangan kesadaran. Jangan seperti mereka, ayat ke-8. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Perhatikan kata perlukan. Sehingga kalau kita ambil prinsipnya, sikap hati yang kedua ini adalah sikap hati warga kerajaan Allah dalam berdoa, yaitu berserah dan tunduk pada kehendak dan kedaulatannya Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlu, bukan tahu apa yang kita mau. Beda. Seringkali kita suka nggak tahu bedakan mana yang kita perlu dan mana yang kita mau. Sampai detik ini saya nggak pernah berdoa sih minta mobil sama Tuhan. Betul, saya nggak pernah berdoa minta mobil sama Tuhan. Karena saya tahu saya belum memerlukan itu. Saya belum membutuhkan. Dan saya tahu ketika berdoa juga Tuhan nggak akan jawab. Karena saya tahu juga ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi coba kita belajar menyerahkan segala jawaban doa itu kepada Tuhan dan berserah, tunduk kepada kehendak Tuhan. Contoh sederhana aja Bapak Ibu. Kita berdoa kan untuk situasi pandemik ya. Tuhan, kiranya Tuhan pandemik ini dihalaukan dalam nama Tuhan Yesus. Iya kan? Yang saya sendiri coba mau bertanya-tanya sih. Apakah kita betul-betul menempatkan nama Tuhan Yesus itu sebagai nama Tuhan yang berkuasa? Atau kita terjebak, jangan-jangan kita pakai nama Tuhan Yesus itu sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah mengucapkan mantranya. Supaya dengan nama Tuhan Yesus doanya dijawab. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Ngeri. Karena sinkretisme atau bercampurnya kepercayaan dari kepercayaan lain masuk ke dalam kekristenan, itu membuat kekristenan akhirnya tidak ada bedanya dengan kepercayaan di luar Tuhan. Jadi
Kalau kita berdoa, Tuhan, ini pandemik, kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Tuhan. Doanya diubah dong. Gimana caranya? Selain memang kita memohon, kalau memang Tuhan berkehendak, ya Tuhan halaukan. Karena gampang kan Bapak Ibu, kalau Tuhan mau menghalaukan pandemi kan tinggal segini aja udah hilang. Tapi pertanyaan kenapa sampai hari ini belum? Berarti kan ada sesuatu yang Tuhan lagi mau ajarkan. Jadi doanya, Tuhan kami minta Tuhan, buka mata hati kami, buka pikiran kami untuk kami melihat apa sih yang harus dikoreksi dalam hidup kami dalam menghadapi pandemik ini. Sehingga apa yang harus kami ubah dalam hidup kami, mungkin cara hidup kami yang salah, pola hidup kami yang sembarangan. Dan saya kemarin baca sebuah artikel. Disinilah kekristenan yang sejati itu diperlihatkan. Mujizat asli atau palsu juga kelihatan di sini. Yang kemarin berkoar-koar mujizat-mujizat, ternyata sekarang gimana? Tapi betul-betul tujuannya bukan untuk mendiskreditkan mereka. Tapi betul-betul saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu juga untuk melihat secara keseluruhan. Bahwa apakah itu semua berasal dari Tuhan atau tidak. Karena dengan sekejap mata kalau Tuhan mau lakukan itu mudah kok. Tapi kenapa buktinya akhirnya hari ini kita masih ada dalam situasi pandemik. Bahkan terus jumlahnya bertambah. Satu hal Bapak Ibu, milikilah sikap hati yang berserah dan tunduk pada kehendak Tuhan. Hari ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Apa sih yang menjadi doa Bapak Ibu? Yang belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita sering tahu jawaban doa, ya, tidak, dan tunggu. Tiga-tiganya jawaban Tuhan. Tapi kalau seandainya jawaban Tuhan itu tidak, ya harusnya doa yang benar adalah doa yang mengubahkan orang yang berdoa terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, saya rindu mengajak setiap kita untuk kembali milikilah sikap doa yang benar. Dan kalau saya mau simpulkan Bapak Ibu, sikap doa yang benar adalah di mana warga kerajaan Allah yang memfokuskan doa dan jawaban doanya hanya kepada Tuhan. Kenapa pergumulan belum dijawab Tuhan? Mungkin jawaban yang diharapkan itu benar dan baik menurut kita sendiri. Ternyata Tuhan punya jawaban doa yang lain. Kepada anak-anak muda yang belum dapat pasangan, kenapa sampai hari ini belum dapat pasangan? Ya, sama saya juga. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya waktu yang indah. Tuhan punya waktunya tersendiri. Jadi kalau kita berdoa, itu kita harus berdoa seperti ini. Ini buat anak-anak muda nih ya. Tuhan, kalau dia memang jodohku Tuhan, ya dia. Kiranya Tuhan, dekatkanlah dia dengan hamba-Mu ini Tuhan. Waduh, ini Kristen banget nih doanya nih. Nah, terus kalau dia bukan jodohku Tuhan, Tuhan, biarlah Tuhan, jauhkanlah dia Tuhan, jauhkanlah dia Tuhan dari yang lain. Ya elah sama aja. Jadi jauhkan dari yang lain terus dekatkan dengan dia, itu memaksakan kehendak pribadi. Jangan sampai seperti itu ya. Saya juga diproses untuk hal ini. Kita juga anak-anak muda harus lihat apa yang jadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu juga harusnya tender ini menang. Tuhan tolong saya dapatkan tender ini, usaha ini, atau job ini. Doa Tuhan supaya ini dijawab. Supaya ini saya dapatkan pekerjaan ini. Tapi kalau memang bukan kehendak Tuhan, mau sampai ayam tumbuh gigi juga gak akan dapat. Ya kan? Ya, orang percaya, warga kerajaan Allah, ingat, adalah mereka yang mengaktualisasikan anugerah Tuhan di dalam sikap doa yang benar. Bagaimana? Yaitu mereka, warga kerajaan Allah yang memfokuskan doa dan jawaban doa hanya kepada Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini membentuk kita, mengajar kita, menjadikan kita Kristen-Kristen sejati. Bukan Kristen abal-abal.
sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pengajaran ini langsung dari pengajar yang agung. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus berdoa. Bagaimana kami harus bersikap di dalam doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami nggak peduli manusia bilang apa, kami nggak peduli mereka menilai seperti apa, tapi kami mau berfokus kepada Tuhan saja. Dan ajar kami juga Tuhan untuk rela dengan setiap jawaban doa yang Tuhan mau berikan kepada kami. Kalau seandainya jawabannya iya, kami mengucap syukur. Kalau jawabannya tidak, kami juga mengucap syukur. Kalau jawabannya tunggu juga kami mengucap syukur. Karena kami percaya, bahkan kami percaya bahwa Tuhan sudah tahu apa yang kami perlukan sebelum kami doakan. Berkati anak-anakmu semuanya yang mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Rosipina yang saya kasihi, marilah kita akan berdoa syafaat dan biarlah kami bersama-sama menghadap Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan yang menguatkan, yang membimbing, yang menuntun Tuhan, dan bahkan memberi pertumbuhan iman kepada kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah dan kasih karunia Tuhan, di mana kami boleh hidup di dalam anugerah itu Tuhan. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, penjagaan Engkau ya Bapa yang nyata dalam hidup jemaat kami hari lepas hari Tuhan. Kami berdoa ya Bapa khususnya untuk masa-masa saat yang kami boleh hadapi Tuhan. Virus corona yang mengancam. Bapa dalam surga, biarlah terus kami boleh bersandar kepada Engkau ya Bapa. Boleh menyerahkan segala khawatir kami kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau yang berdaulat atas kehidupan ini Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Dan kami mengucap syukur dengan iman firman Tuhan yang kami boleh dengar,
yang menumbuhkan iman kami Tuhan. Dan bahkan ya Bapa, Engkau sendiri yang terus Tuhan menjaga kesehatan kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, biarlah masa-masa kami menantikan vaksinasi ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan terus memakai setiap apapun Tuhan. Sebagai kami boleh menolak dan bahkan menghalau setiap virus corona ya Bapa yang terus mengancam kami Tuhan. Bapa, kami ingin berdoa untuk para ilmuwan Tuhan yang meneliti dan yang mencoba vaksin untuk menolak atau melawan corona ini Tuhan. Biarlah dapat berjalan dengan baik sehingga tiba nanti waktunya ya Bapa, boleh dapat kami nikmati bersama vaksin itu Tuhan. Sebagai upaya untuk mencegah, supaya kami boleh mendapatkan kesehatan yang paling baik ya Bapak, supaya kami boleh melakukan aktivitas dengan baik Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Bapak, dengan ekses yang akan terjadi di dalam bangsa negara kami Tuhan. Kami menyadari ya Bapak, berimbas kepada perekonomian negara kami Tuhan. Bapa dalam surga, terkhusus Tuhan kami berdoa ya Bapak, biarlah Engkau memberikan kami kecakapan Tuhan. Bagaimana kami baru mengatur segala keuangan atau yang berimbas pada ekonomi Tuhan dengan bijaksana. Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang selalu memberikan damai sejahtera Tuhan. Kami percaya ya Bapa, ada maksud Tuhan. Maksud daripada Allah sendiri yang mendidik kami Tuhan, supaya kami lebih bijaksana Tuhan menghadapi segala apapun keadaan Tuhan, baik sakit penyakit, baik ekonomi kesulitan, apapun juga Tuhan, himpitan apapun juga ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, kami boleh menikmati penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Bapak, di mana jemaat kami rindu sekali ya Bapak, untuk kami boleh melayani bersama-sama. Di mana kami memerlukan seorang gembala sidang ya Bapak. Oh Tuhan dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menyiapkan itu Tuhan. Biarlah kami boleh meresponinya dengan baik Tuhan. Oleh karena itu kami boleh berdoa bersama-sama Tuhan. Oh Bapa dalam surga Tuhan, kami mengucap syukur dengan kesempatan, dengan waktu yang kami boleh dapati untuk boleh melayani Engkau Tuhan, melalui talenta, melalui apapun juga ya Bapak. Biarlah itu Tuhan sebagai persembahan kami Tuhan, persembahan yang hidup Tuhan, persembahan yang kudus Tuhan, dan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur semuanya ya Bapak. Biarlah Engkau berkati bangsa negara kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden dan para menteri maupun aparat pemerintahan yang paling bawah ya Bapak. Biarlah kami boleh Tuhan diberikan bijaksana bagaimana kami menjalani kehidupan hari lepas hari dengan menaati protokol kesehatan yang sudah diatur oleh Pemda Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang paling besar bagi kami. Kami boleh hidup di dalam Yesus Kristus yang menuntun, yang menjadi gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan di Rosipina yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayangnya yang dinyatakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, juga penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera melalui Roh Kudus yang juga mengajar kita di dalam berdoa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, akan kita terima dan akan semakin disempurnakan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan. Mari semua jemaat yang Tuhan yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin.
kebaktian sudah usai. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati.